Hadirin, di dalam bulan Ramadan ini kita tahu ya bahwasanya bulan Ramadan ini satu-satunya bulan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Jadi dalam hitungan Allah ada 12 bulan, ya kan? Inna addata syuri innallahi isnasat hasyara syahran fi kitabillah. Ada berapa bulan? 12. Nah, satu-satunya bulan yang disebut cuma Ramadan. Di surat apa? Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa, 184 tentang caranya, 185-nya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jelas-jelas bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini spesial ya. Kalau nama kita satu-satu yang disebut berarti ada kelebihan kan gitu. Yang lain nggak disebut, cuma kita yang disebut. Berarti ada apa nih? Mungkin prestasinya berlebih, mungkin apa lagi? Apa unggul dalam fisik misalnya, kuat kan gitu. Apalagi? Pokoknya dia menjadi yang punya keutamaan dibanding yang lain. Kenapa? Karena disambung tadi kan unzila fil Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dengan kata lain, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kemuliaan itu juga kita dapatkan. Makanya ulama-ulama sering bilang di bulan Ramadan ini banyak-banyak baca Quran, tadabbur Quran, hafal Quran kan gitu, supaya dapat kemuliaannya. Nah tapi kita coba cari ya, ini hubungannya dengan anak muda. Ada satu kisah dalam Al-Quran yang punya kemiripan dengan Ramadan ini. Ini yang kita bahas. Ya, ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu kisah Nabi Yusuf? Coba angkat tangan. Surat keberapa? Nabi Yusuf surat ke-12. Seperti bulan ada 12. Nah, Yusuf bersaudara itu ada 12 orang. Dan di antara yang 12 ini yang paling spesial itu siapa? Nabi Yusuf. Mirip kan kayak bulan Ramadan tadi kan. Di antara 12 bulan yang disebut Allah cuma Ramadan. Nah, di antara 12 saudaranya Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub, Nabi Israel, di antara 12 mereka ini diutamakan ini siapa? Yusuf, sehingga saudaranya merasa cemburu, seolah-olah Yusuf katanya lebih diutamakan. Padahal enggak, karena memang Yusuf itu punya keutamaan, sehingga dia lebih seolah-olah diutamakan. Nah, apa lagi perumpamaan lainnya? Ini kita bahas. Coba ya. Simak, Rehan. Pegang-pegangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mengurutkan cerita Nabi Yusuf dari kecil sampai dewasa. Jadi Nabi Yusuf itu memiliki 12 saudara. Jadi di antara 12 saudara itu Nabi Yusuf lah yang paling diutamakan, sehingga saudara-saudara yang lain merasa cemburu dan merencanakan membuang Nabi Yusuf ke sumur. Dan pada akhirnya Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Dan setelah beberapa hari Nabi Yusuf ditemukan oleh seseorang, dan seseorang tersebut menjual Nabi Yusuf. Dan singkat cerita, Nabi Yusuf dibeli oleh petinggi Mesir. Dan singkat cerita, Nabi Yusuf pun bertambah dewasa. Dan pada suatu hari, ibu angkat Nabi Yusuf tergoda akan ketampanan Nabi Yusuf, dan sehingga ibu angkatnya tersebut mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Tetapi Nabi Yusuf tidak mau berzina dengan ibu angkat tersebut dan memilih untuk lari.
Eh, dan akhirnya ibu angkat tersebut merobek baju Nabi Yusuf. Dan setelah sampai di depan pintu, datanglah ayah angkat Nabi Yusuf. Dan ibu angkat Nabi Yusuf berkata, kalau Nabi Yusuf ini hendak berzina dengan ibu angkat tersebut atau istrinya. Tetapi Nabi Yusuf mengelak kalau yang mengajak berzina itu adalah ibu angkatnya. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun dibuang ke penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung cerita dari teman saya tadi. Setelah Nabi Yusuf di penjara, nah dia bertemu dengan sesama temannya yang di penjara dan dia mengobrol gitu kan tentang, jangan dia ketawa, jangan kalah, tunggu, di grogi Ustaz, malu. Nah temannya tadi itu memiliki mengalami mimpi. Nah mimpinya itu diceritain ke Nabi Yusuf. Nah di Nabi Yusuf tuh ditafsirkan mimpi tadi, di antaranya yaitu salah satunya yaitu satu temannya itu bermimpi memeras anggur. Nah, ditafsirkan kalau dia akan menjadi pelayan raja. Nah, satu lagi yaitu membawa roti di atas kepala. Nah, artinya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf kalau dia akan meninggal dipatuk sama burung. Setelah itu temannya keluar, dia bilang kalau misalnya sudah keluar beritahu tentang dia yang bisa menafsirkan mimpi. Jadi pas temannya udah jadi pelayan raja memiliki mimpi yaitu 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, 7 batang kayu warna hijau dan 7 batang kayu warna kuning. Nah, jadi raja minta untuk ditafsirkan kepada pegawai-pegawai kerajaan. Nah, tidak ada yang menafsirkan. Akhirnya temannya tadi yang sebagai pelayan ingat dengan Yusuf dan diberitahu kepada raja. Terus Yusuf dipanggil dan akhirnya ditafsirkan mimpi tadi, yaitu akan adanya masa panceklik di kerajaan tersebut. Setelah itu Yusuf menceritakan keadaannya sebelumnya, yaitu dia dipaksa berbuat yang tidak oleh ibu tirinya. Jadi dia dimasukkan ke penjara oleh ayah tirinya karena apa, Ustaz? Ya intinya itu. Pokoknya intinya itu. Jadi Nabi Yusuf dibebaskan oleh raja dan dia diangkat menjadi pejabat kerajaan. Terus dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia mengenali saudaranya, tapi saudaranya itu tidak mengenalinya gara-garanya ganteng. Boy. Dasar. Ya, Udah sampai mereka kumpul lagi. Akhirnya mereka berkumpul lagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya berdirinya saya di sini adalah untuk memberi kesimpulan dari kisah yang kita dapat yang telah disampaikan oleh Ustaz, yaitu kisah Nabi Yusuf. Kita mendapat kesimpulan bahwa hamba yang berkualitas tidak akan mudah begitu saja. Pasti diuji oleh Allah, karena menjadi hamba yang berkualitas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berapa kali kita meminta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, meminta jalan yang lurus. Ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan seperti orang yang terdahulu. Kalau kita lihat jalan-jalan orang yang terdahulu, itu tidak ada yang lurus, tidak ada yang
yang lurus itu tidak ada yang lancar begitu saja. Ibarat jalan, dananya dikorupsi dari pemerintah, berlubang-lubang gitu kan. Jadi kalau seperti Nabi Yusuf, kita harus bersabar. Di setiap ada masalah, pasti ada jalan keluarnya, ada hikmah yang bisa kita ambil. Seperti Nabi Yusuf, sejak kecil dibuli oleh 11 saudaranya, dibuang, ditelantarkan, dijual ke menjadi budak, dan akhirnya beliau menjadi menjadi bendahara kerajaan. Itu pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jaya Jidan. Luar biasa. Terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Terima kasih atas keterlibatannya Hanif, Dini, dan Rehan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah, memberikan kita ketakwaan di bulan Ramadan ini. Benar-benar kita menjadi hamba Allah yang berkualitas, menjadi hamba Allah yang seperti kata Allah di dalam surat Fajr. Fadkhuli fi ibadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang diajak Allah masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويا باب لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله